Halo guys, kalau kamu lagi nyari HP yang turun harga paling signifikan ke 2 jutaan, tentunya kamu udah berada di video yang tepat. HP yang mengalami turun harga punya tempat tersendiri untuk menarik konsumen. Hal ini karena HP tersebut notabene diperuntukkan untuk harga kelas atasnya, yang mana kalau sekarang udah turun harga bisa menjadi lebih menarik. Bahkan tidak jarang juga HP-HP ini punya kualitas yang lebih bagus dibanding HP-HP baru yang punya harga asli di 2 jutaan. Oleh karena itu di video kali ini S-Tech-In telah rangkum 7 HP turun harga menjadi 2 jutaan paling signifikan yang ada saat ini. Yang pertama, Vivo Y35. HP yang punya harga rilis 3,4 juta ini menawarkan keunggulan pada memori dan pengisian dayanya yang kencang. Namun sekarang harganya udah gak semahal itu lagi karena udah turun, jadi 2,5 jutaan aja. Vivo Y35 hadir dengan RAM 8GB dengan extended RAM 8GB, sehingga total RAM yang dimiliki HP ini menjadi 16GB. Sementara untuk penyimpanan internalnya tersedia ruang seluas 128GB. Pada sisi depan hadir layar IPS LCD berukuran 6,58 inci yang mampu menampilkan visual berkualitas Full HD+. Untuk kebutuhan gaming dan multimedia, layar ini sudah mendukung refresh rate 90Hz untuk tampilan yang mulus dan kinerja yang lancar. Sisi paling menarik dari Vivo Y35 adalah adanya sertifikasi IP54 yang menunjukkan kalau HP ini udah tahan terhadap debu dan percikan air. Kebutuhan fotografi menawarkan triple kamera utama 50MP ditemani 2MP makro dan 2MP depth sensor disertai kamera depan beresolusi 16MP. Lalu untuk kebutuhan daya hadir baterai 5000 mAh dengan teknologi flash charge 44 watt untuk mengisi secara cepat. Namun yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah tidak adanya fitur NFC, lalu kamera ultra wide juga absen di HP ini serta speakernya yang masih mono. Berikut ini ringkasan spesifikasi dan harganya. Yang kedua, Samsung Galaxy M23 5G. HP rilisan April 2022 ini datang menjadi HP Samsung yang punya performa bagus di harga 3,6 jutaan. Namun untuk sekarang harganya udah turun menjadi 2,6 jutaan aja yang membuatnya menjadi semakin menarik untuk dilirik. Performanya diracik cukup apik dengan prosesor Snapdragon 750G dan disokong RAM 6GB yang bisa ditambah menggunakan fitur RAM Plus hingga 6GB sehingga total bisa jadi 12GB. Lalu untuk ruang penyimpanan internalnya cukup besar dengan kapasitas 128GB dan bisa diperbesar lagi melalui kartu microSD hingga 1TB. Dipakai mainin ML sama PUBG udah terbilang mumpuni, apalagi gyroscope-nya juga hardware untuk pergerakan yang responsif. Salah satu nilai jual lain yang dibawanya tentu sudah supportnya jaringan 5G di HP ini. Disertai dengan fitur NFC untuk pembayaran tanpa kartu ataupun isi kartu uang elektronik, sehingga semakin membuatnya terasa HP kekinian. Mau foto-foto di HP ini bisa menggunakan 3 kamera belakang dengan konfigurasi kamera utama 50MP. Kamera ultra wide 8MP, dan ada kamera depth 2MP. Sementara di bagian depan ada kamera berukuran 8MP untuk keperluan selfie maupun video call. Soal layar tentunya udah bagus khas Samsung meskipun belum pakai panel AMOLED. Layar HP Samsung ini berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 120Hz yang membuat tiap pergerakan pada layar menjadi lebih smooth sehingga sedap di mata. Namun yang jadi poin minus dari HP ini adalah desain kamera depannya yang masih jadul, storage-nya masih pakai eMMC dan speakernya yang belum stereo. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketiga, Realme 10. HP rilisan November 2022 ini hadir dengan menawarkan spesifikasi yang all-rounder tapi punya harga yang terjangkau. Pada saat rilis kala itu varian RAM 8GB-nya dibanderol dengan harga mulai 3,2 jutaan, namun sekarang udah bisa dibeli dengan harga 2,6 jutaan aja. Performa Realme 10 tergolong bertenaga berkat disematkannya chipset 4G terbaik saat ini yaitu MediaTek Helio G99 yang dipadukan dengan RAM 8GB didukung teknologi Dynamic RAM yang akan menambah kapasitas RAM hingga 8GB lagi.
Jadi kamu bisa mendapatkan total kapasitas hingga 16 GB RAM. Layarnya juga bisa jadi keunggulan karena udah mengusung panel AMOLED berukuran 6,4 inci, resolusinya Full HD+, dengan refresh rate mencapai 90 Hz. Tampilan jelas dan juga jernih sehingga akan lebih memanjakan pengguna pada saat nonton film maupun scroll TokTok. Kamu juga tidak perlu khawatir soal daya karena untuk baterainya memiliki kapasitas 5000 mAh yang didukung pengisi daya SuperVOOC 33 Watt, di mana baterainya akan terisi 50% hanya dalam waktu 28 menit aja. Namun yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah tidak adanya fitur NFC, gyroscope belum hardware, dan speaker yang masih mono. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keempat, Oppo A96. HP yang rilis bulan April 2022 ini didukung layar 6,59 inci beresolusi Full HD+ dan 90 Hz refresh rate. Penerus Oppo A95 ini menawarkan desain Oppo Glow yang melindungi perangkat terhadap goresan dan sidik jari. HP Oppo yang mengalami turun harga ini turut dibekali dua kamera belakang yang terdiri dari lensa 50 megapiksel dan kamera bokeh 2 megapiksel. Sedangkan kamera depan memiliki resolusi 16 megapiksel. Untuk performa Oppo A96 ditenagai prosesor Snapdragon 680 yang disokong RAM 8 GB dan dapat diperluas dengan pilihan hingga 5 GB menghasilkan total RAM sebesar 13 GB jika dibutuhkan. Yang menarik adalah penyimpanan internal mencapai 256 GB yang masih bisa diperluas dengan micro SD hingga 1 TB. Dari sumber daya HP Oppo ini menggunakan baterai 5000 mAh yang dilengkapi teknologi pengisian 33 Watt SuperVOOC yang dapat mengisi daya 50% hanya dalam waktu 26 menit. HP ini juga punya sertifikasi IP54 yang menandakan kalau HP ini udah tahan kalau kecipratan air. Dan yang jadi nilai minusnya adalah soal tidak adanya lensa ultra wide di HP ini dan tidak adanya gyroscope hardware. HP ini juga mengalami penurunan harga yang cukup signifikan di mana harga rilisnya sekitar 4,1 jutaan dan sekarang udah turun jadi 2,8 jutaan aja. Berikut ini uraian spesifikasinya. Yang kelima, Infinix Zero 5G. Infinix Zero 5G merupakan HP 5G pertama yang dirilis oleh Infinix di Indonesia. Pada saat itu dibanderol 3,5 jutaan, namun sekarang udah bisa kita dapetin dengan harga 2,5 jutaan aja. Dengan harga segitu, kita udah bisa nikmatin performa kenceng HP ini yang diotaki prosesor MediaTek Dimensity 900 dan disokong memori RAM 8GB yang didukung fitur memfusion RAM hingga 5GB lagi. Lalu untuk ruang penyimpanan internalnya sebesar 128GB yang gokilnya udah pakai UFS 3.1 bahkan masih bisa diperluas lagi hingga 256GB. Performa yang dihasilkan tentunya udah bagus banget di kelas harga segini, mau mainin game berat pun tentunya masuk. Soal baterainya, Infinix Zero 5G berkapasitas 5000 mAh yang disertai dukungan teknologi pengisian cepat 33 Watt yang dapat mengisi dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 25 menit. Untuk layarnya sendiri hadir dengan cukup lebar berukuran 6,78 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120 Hz yang akan menghasilkan pergerakan layar yang mulus. Lalu di sektor kamera ada 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama beresolusi 48 megapiksel dengan 30 kali ultra zoom, kamera portrait telephoto 13 megapiksel dan kamera bonus 2 megapiksel. Sedangkan yang kurang dari HP ini adalah soal tidak adanya kamera ultra wide, lalu speakernya juga masih mono, dan tidak ada fitur NFC-nya juga. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keenam, Tecno Camon 19 Pro. HP ini punya kesan yang kemahalan saat pertama kali rilis di Indonesia, yang mana pada saat itu dibanderol dengan harga 4,1 juta. Namun sekarang menjadi sangat menarik karena harganya udah turun menjadi 2,4 jutaan aja. Tecno Camon 19 Pro hadir di Indonesia dengan membawa spesifikasi yang mumpuni pada prosesor, kamera,
hingga daya tahan baterai 5000 mAh yang sudah mendukung pengisian daya cepat flash charge 33 Watt. Prosesor MediaTek Helio G96 yang menjadi sumber tenaganya didukung oleh RAM 8 GB dengan ruang penyimpanan internal 128 GB yang cukup luas untuk menyimpan berbagai jenis foto dan dokumen. Beralih ke tampilan visual, Tecno Camon 19 Pro mengusung layar berukuran 6,8 inci yang sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Layar dengan kualitas Full HD Plus ini memiliki tampilan high gamut yang membuatnya tajam dan kaya warna. Salah satu nilai jual yang menjadi keunggulan HP ini dibanding HP-HP lain di kelasnya adalah adanya kamera 50 megapiksel telephoto yang bersanding dengan kamera utama 64 megapiksel. Meski tidak punya ultra wide, rasanya masih bisa dimaklumi karena udah ada lensa tersebut. Kamera depannya pun udah cukup bagus dengan 32 megapiksel yang akan memenuhi kebutuhan selfie dan video call. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri ada pada speakernya yang belum stereo dan belum punya ketahanan terhadap debu maupun percikan air. Berikut ini uraian spesifikasi dan harganya. Yang ketujuh, Oppo A77s. HP rilisan Oktober 2022 ini mengunggulkan bagian fotografi dengan dibekalinya kamera utama 50 megapiksel. HP ini juga cukup spesial karena jadi HP pertama dari Oppo A series yang mendapatkan fitur bokeh flare portrait. Dengan fitur ini, kamu bisa membuat foto dengan efek bokeh yang berbeda dari HP lainnya. Serunya kamu bisa lihat hasil fotonya melalui layar berukuran 6,56 inci yang juga sudah mendukung refresh rate 90 Hz untuk kemulusan layarnya. HP ini tadinya dibanderol 3,5 jutaan, namun sekarang udah turun jadi 2,7 jutaan aja. Oppo A77s sendiri ditenagai prosesor Snapdragon 680 yang disokong RAM 8GB dan penyimpanan internal 128 GB. Oppo juga punya fitur RAM expansion yang berguna untuk memperbesar RAM hingga 5 GB lagi pakai RAM virtual. Storage-nya pun juga bisa ditambah lagi pakai kartu SD hingga 1 TB. Yang menarik dari HP ini adalah udah dibekalinya sertifikasi IP54 yang menandakan kalau HP ini udah tahan debu dan percikan air. Lalu speaker di HP ini juga udah stereo sehingga pengalaman audionya bisa seimbang. Semua itu ditopang dengan daya baterai 5000 mAh yang didukung pengisian daya 33 Watt Super VOOC, yang mana untuk ngisi daya dari 0 hingga penuh membutuhkan waktu 1 jam 12 menit. Lalu hal yang perlu diperhatikan dari HP ini adalah resolusi layarnya yang belum Full HD+. Lalu tidak ada kamera ultra wide dan tidak ada NFC, serta gyroscope-nya belum hardware. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Jadi itulah 7 daftar HP turun harga menjadi 2 jutaan paling signifikan yang ada di Indonesia. Ketujuh HP tersebut menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing berdasarkan harga yang diberikan. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin juga udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.